Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Asri Putra dengan NIM 11011183240. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Telekomunikasi saya dengan judul meningkatkan kualitas cacat printing pada PT Indonesia Epson Industri atau IEI. Berikut latar belakangnya. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, perindustrian juga turut mengalami kemajuan pesat. Kemajuan ini mendorong munculnya banyak persaingan, apalagi menjelang era pasar bebas. Persaingan yang harus dihadapi bukan hanya dengan sesama perusahaan di dalam negeri, tetapi juga dengan perusahaan dari luar negeri. Akibatnya manajemen perusahaan dituntut untuk lebih piawai dan selalu siap pada perusahaan yang terjadi dalam dunia industri, terutama dalam hal kualitas atau mutu yang merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh setiap pelaku industri yang saat ini. Tujuannya adalah agar perusahaan berusaha untuk memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh konsumennya untuk dapat bersaing dalam pasar. PT Indonesia Epson Industri selaku perusahaan yang bergerak dalam industri printer sangat mengetahui pentingnya arti dari kualitas suatu produk, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan yang berarti perusahaan tahu bahwa pelanggan tidak mentolerir kecacatan sedikit pun. Berikut program validasinya. Bagaimana caranya agar cacat yang terjadi dapat dikurangi agar dapat memenuhi target kecacatan yang dibuat perusahaan. Berikut menurut pendapat dari Erlina Aditya Putri selaku pegawai dari PT Indonesia Epson Industri, yaitu engineering akan memeriksa atau memastikan 100% kualitas produk dan melakukan pengecekan ulang sebelum melakukan pemasaran. Problem definisinya ada 3. Yang pertama, operator tidak memberitahu leader atau supervisor ketika terjadi kejanggalan dalam produk. Yang kedua, di dalam proses produksi PT Epson menggunakan alat solder yang digunakan operator tidak berfungsi dengan baik sehingga membuat kualitas produk kurang bagus. Dan yang ketiga, sistem planning yang buruk terhadap stok barang. Mengapa perlu solusi baru? Karena memerlukan pembuatan departemen pengawasan kualitasnya agar mutu dapat langsung terkontrol oleh perusahaan untuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik sebelum produk diproduksi, pada saat produksi, sampai produk siap diluncurkan ke pasaran. Berikut propose new solution yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, leader melakukan pengawasan terhadap kinerja operator yang memproduksi barang untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, merangkul para operator dengan cara bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, pemilihan alat yang berkualitas dan dapat menjamin kelayakan dari suatu produk. Keempat, sebelum melakukan proses produksi produk, teknisi mengecek terlebih dahulu 100% alat yang akan digunakan dalam proses produksi barang normal atau abnormal untuk menghindari produk NG atau rusak. Dan yang terakhir, PT seharusnya mengurangi planning barang yang akan di stok agar tidak terjadi penumpukan barang yang tidak seharusnya. Solusi dari permasalahan tersebut ada 3. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap kinerja operator. Yang kedua, pemilihan alat atau penggunaan alat yang lebih akurat supaya mendapatkan hasil yang berkualitas. Dan yang ketiga, mengurangi planning barang yang di stok berlebihan. Berikut advantage of your solution-nya. Jika dengan cara melakukan pengawasan terhadap operator, maka akan mengurangi terjadinya kejanggalan dalam suatu produk dan tidak akan membuat kerugian di PT Epson tersebut. Yang kedua, jika menggunakan alat solder yang bagus, setidaknya akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan menjamin produk tersebut akan lebih baik. Dan yang terakhir, jika planning barang yang di stok di gudang menumpuk, pihak manajemen harus mengkoordinasikan ke leader atau supervisor untuk mengurangi planning atau target ke operatornya untuk menghindari penumpukan barang yang berlebihan, sehingga kualitas barang masih terjaga dan terhindar dari kerusakan penumpukan. Dari ketiganya ini merupakan sebuah keuntungan dari solusi saya yang saya berikan kepada perusahaannya tersebut. Feedback and finalization-nya, menurut pendapat Erlina Aditya Putri sebagai pegawai PT Epson, dengan begitu citra perusahaan akan menjadi lebih bagus, daya tarik konsumen terhadap produk akan lebih meningkat. Dengan begitu, operator akan mendapatkan bonus berupa uang saku lebih dan perusahaan akan mendapatkan overtime atau lembur bagi operator untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Potensial customer-nya di sini ada 4.
Yang pertama, para konsumen akan membeli produk agar mempermudah pekerjaannya seperti printer, pencetakan label, logo, dan foto. Yang kedua, memasangkan promosi seperti iklan di sosial media, TV, dan poster. Yang ketiga, melakukan seminar di bagian produk yang akan dipasarkan. Dan yang keempat, usia masyarakat rentang usia 15-60 tahun. Market size-nya. Di sini pada PT Epson tersebut memiliki nilai total transaksinya digital yaitu produsen printer meraup omset ekspor US dollar 1,2 miliar per tahun dengan volume penjualan sebanyak 6-7 juta unit. Kapasitas produksi terpasang pabrik Epson Indonesia mencapai 12 juta unit per tahun. Jadi bisa dibilang potensinya sangat besar. Dilihat dari total omset yang diraup, bisa dibilang produk dari PT Indonesia Epson Industri termasuk terbaik. Kompetisinya yaitu merupakan saingan dari PT Epson tersebut ada 4. Yang pertama PT SIK EMS Indonesia. Di sini juga menghasilkan produk seperti printer atau pencetakan. Yang kedua PT Sandipala Arta Pura juga menghasilkan pencetakan atau printer. Yang ketiga PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta, ini merupakan PT juga menghasilkan produk pencetakan. Dan yang terakhir PT Antar Surya Jaya juga menghasilkan produk pencetakan. Bisnis modelnya di sini revenue dihasilkan dari presentasi yang dihasilkan setiap bulannya itu presentasi komisi kisaran 0,1%. Jika penjualan printer per harinya 500 printer, maka satu bulannya 15.000 printer. Sedangkan harga satu printernya 2.500.000 bisa dikalikan dengan 15.000-nya yaitu satu bulan yang didapatkan dari printernya tersebut. Maka didapatkanlah kalau estimasi revenue yang dihasilkan setahunnya itu 37.500.000, maka dikalikan 12 sama dengan 450 juta. Berikut bisnis plan-nya. Dari revenue berikut bisnis plan revenue-nya dari 2022 sampai 2026. Rollout plan-nya pengerjaannya itu dari 13 Januari sampai 12 Desember tahun 2022. Nah, di sini ada require and specification dimulai dari 13 Januari, prototype development, prototype validation, development, stability and engagement, and working plan service sampai 10 Februari sampai 25 Desember 2022. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.